Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat iman ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam wadah Islam. Dan dengan nikmat kesehatan kita dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar, meskipun tidak seperti biasanya disebabkan oleh pandemi virus corona. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi. Amin. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beserta para sahabat. Sebab atas perjuangan beliaulah kita bisa menikmati buah Islam yang saat ini tidak halnya seperti masa-masa awal permulaan Islam yang begitu pahit, sakit. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ini kita membahas bab tentang teks eksposisi. Sebelumnya kita telah mempelajari bab laporan hasil observasi. Alhamdulillah, pada bab pertama kita telah menyelesaikannya tanpa kendala. Dan anak berharap anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik dan terus mengikuti pembelajaran ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan mengenal seperti apa teks eksposisi itu. Secara pengertian, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai argumen penulisnya. Nah, dalam artian teks eksposisi berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai argumen penulisnya ini berarti teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang di dalamnya terdapat informasi pengetahuan. Akan tetapi di dalam teks tersebut terdapat argumen atau alasan yang memperkuat informasi pengetahuan tersebut. Dalam artian ketika ada argumen berarti ada pendapat, ada opini dari penulis. Jadi gambarannya seperti ini. Warna apel merah. Itu menurut Ana. Menurut Ana warna apel merah. Apa argumen Ana mengatakan bahwasannya apel itu merah, maka Ana harus perkuat. Mengapa apel merah? Nah, itu menjadi sebuah informasi pengetahuan bahwasanya apel itu merah. Dan dibuktikan penjelasan-penjelasan serta argumen yang menyatakan apel itu memang benar-benar merah. Itulah dia teks eksposisi. Itu secara umumnya. Nah, apa tujuannya?
Tujuannya untuk menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah wawasan pembaca. Ya, tentu kalau isinya sudah pengetahuan, maka pengetahuan itu akan menjadi informasi yang akan menambah wawasan kita. Nah, ini adalah sekilas tentang teks eksposisi. Jadi berupa informasi. Informasinya apapun itu. Baik. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh dari teks eksposisi. Pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan populasi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar. Atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 hingga 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli,
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat, serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Lihat, di sini adalah contoh teks eksposisi. Ana sudah bacakan. Nah, di sini penulis memberikan informasi tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Jadi di sini terdapat yang namanya opini atau pendapat penulis. Ya, lihat di paragraf pertama ada opini penulis. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalah lingkungan yang terutama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk dan seterusnya. Ini adalah pendapat penulis. Nah, pendapat penulis ini kemudian diberi argumen atau diperkuat dengan pendapat-pendapat ahli serta data-data berkenaan dengan bencana lingkungan yang ada hubungannya juga dengan pembangunan. Di sini dia. Jadi itu seperti itulah kira-kira teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu di dalamnya ada berupa gagasan penulis, pendapat penulis yang nantinya diperkuat dengan argumen-argumen dari ahli serta data dan fakta. Yang poin utamanya di dalamnya ini ada ajakan untuk mengikuti perintah si penulis secara halus. Kalau di sini ada perintah, diajak kita untuk mencari solusinya, kemudian untuk peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ya, udah jelas ya. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Ada informasinya mengajak ya tadi ya. Kita diajak untuk menjaga lingkungan, kemudian mencari solusi dari terjadinya bencana alam tersebut. Terus kita diminta untuk peduli dengan keadaan pembangunan dan lain sebagainya. Kemudiannya biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, layaknya seperti berita ya. Jadi kita ketika membaca itu seolah-olah kita sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ini. Apa bencana banjir? Siapa yang mengalami? Ya, warga Kota Jakarta, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia khususnya. Kapan kejadiannya? Tadi ada datanya kapan, 2005 sampai dengan 2006. Kemudian banjir Jakarta pada tahun 2007. Di mana? Di Indonesia. Mengapa bisa terjadi? Ya karena pembangunan dan lain sebagainya. Bagaimana kejadiannya juga dijelaskan di dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Ya, berusaha menjelaskan tentang pembangunan dan bencana alam itu tadi, bencana. Kemudian gayanya bersifat informatif. Ya. Jadi sifatnya memberikan informasi. Dan selanjutnya, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan konkretisasi. Jadi fakta-fakta yang ada di teks ini, teks yang sebelumnya tadi digunakan sebagai alat kontribusi dan kemudian untuk mengkonkretkan, memperjelas dari permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Singkat, padat, dan akurat. Nah, jadi harus singkat, padat, akurat.
berusaha menjelaskan sesuatu. Nah, di sini ini harusnya di sini sudah berpindah ya. Harusnya kita pindah, ini sama. Kemudian penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Ya, penyampaiannya harus lugas, jelas, tidak mempertimbangkan hal-hal yang di luar daripada pembahasan itu. Kemudian menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Dan tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Meskipun penulis ada mengajak, tapi ajakannya itu bersifat halus yang tidak membuat pembaca merasa tidak enak, begitu ya. Ini adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu dibagi menjadi 5 jenis. Nah, apa saja jenisnya? Jenis yang pertama yaitu eksposisi definisi. Astagfirullah, ana salah. Jadi jenis-jenis teks eksposisi itu dibagi menjadi 8 jenis. Nah, 8 ya, 8. Ada 8 jenis. Jadi yang di slide ini ada 5. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaitu memaparkan definisi suatu topik tertentu. Jadi eksposisi definisi ini memaparkan dari pengertian dari topik-topik tertentu. Kalau eksposisi proses berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Jadi kalau eksposisi definisi itu berarti di dalamnya ada pengertian, kemudian ada yang membahas tentang apa maksud dari topik tersebut. Kalau proses berarti ada langkah-langkah yang di dalamnya biasanya juga termasuk teks prosedur. Jadi teks eksposisi ini cakupannya juga cukup luas. Ya. Kemudian eksposisi laporan, mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Ya, di dalam teks yang sebelumnya, teks pertama yaitu yang kita bahas selalu yaitu teks laporan hasil observasi, itu di dalamnya juga ada teks eksposisinya. Karena mengemukakan laporan dari sebuah berita, penelitian, hasil observasi dan lain sebagainya. Kemudian ada eksposisi ilustrasi, yaitu memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Jadi eksposisi ilustrasi ini dia antara eksposisi dengan deskripsi, ya, dengan deskripsi. Jadi menjelaskan informasinya tersebut dengan berupa penjelasan-penjelasan yang memberikan gambaran umum dengan cara yang sederhana. Inilah eksposisi ilustrasi. Jadi mengilustrasikan seperti memberikan contoh begitu dengan hal-hal yang lainnya. Itu eksposisi ilustrasi. Misalnya berkenaan dengan tata kota di Jakarta. Nah, eksposisi ilustrasinya misalnya tata kota di Belanda itu sangat baik. Nah, mengapa tata kota di Jakarta itu kurang terlihat ya sehingga menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Yang nantinya juga bisa menjadi eksposisi perbandingan. Nah, eksposisi perbandingan adalah gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Misalnya teks eksposisi tentang informasi antara madu karet gitu ya dengan madu hutan misalnya. Madu karet dengan madu hutan. Jadi dibandingkan teksnya tadi, gagasan-gagasan itu dibandingkan. Ada gagasan yang satu tentang madu karet, yang satunya lagi tentang madu hutan. Kemudian gagasannya tadi
atau informasinya tadi dibandingkan mana yang lebih unggul, maka itu disebut dengan eksposisi perbandingan. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan, berisi berkenaan dengan pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Jadi berkenaan dengan pertentangan-pertentangan. Jadi misalnya argumen penulis dengan argumen yang lainnya saling bertentangan begitu. Jadi di dalam hal ini tersebutlah eksposisi pertentangan. Berikut juga dengan pertentangan-pertentangan berkenaan dengan masalah-masalah fikih gitu. Ada pertentangan-pertentangan semisal ada yang ketika sholat subuh menggunakan doa kunut, ada juga yang tidak menggunakan doa kunut, dan mereka memberikan gagasan tersebut dan selanjutnya diberikan argumen serta alasan-alasan yang memperkuat mereka menggunakan kunut atau tidak menggunakan kunut. Nah, itu dia eksposisi pertentangan. Nah, kemudian ada eksposisi berita. Nah, eksposisi berita yaitu seperti halnya dengan memberikan informasi atau kejadian layaknya sebuah berita. Kemudian ada eksposisi analisis. Jadi di eksposisi analisis memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub bagian. Jadi setelah dianalisis, dicoba untuk menganalisis sesuatu kemudian dikembangkan. Itu dia eksposisi analisis. Misalnya ada sebuah masalah, kemudian dipecahkan masalah tersebut, kemudian dicari solusinya. Nah, itu eksposisi analisis ya. Nah, itulah dia 8 jenis dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya ada struktur dari teks eksposisi. Strukturnya ada 3. Yang pertama tesis. Tesis berisi pernyataan pendapat sang penulis tentang topik yang akan dibahas dalam teks. Ya, ini tadi adalah gagasan penulis, pendapat atau opini dari penulis. Kemudian argumen, alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Bisa berupa pendapat ahli, bisa berupa data dan fakta. Kemudian rekomendasi berisi penegasan ulang pendapat penulis. Jadi ditegaskan ulang kembali, kemudian memberikan ajakan kepada pembaca untuk mengikuti apa atau percaya dengan gagasan yang ada di tesis. Nah, inilah dia pengenalan terhadap teks eksposisi. Kemudian ada tugasnya. Tugasnya apakah yang pertama, apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Ya. Teksnya itu adalah teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan yang ada di sebelumnya. Kemudian argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya, apa argumennya. Kemudian apakah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis? Ya. Antum jawab, kemudian antum kirimkan tugasnya ke 082275270012. Batas akhir pengumpulannya pada hari Sabtu pukul 22 WIB. Baik. Jadi dalam hal ini untuk mempermudah dalam memahami teks eksposisi, maka di tugas ini nantinya akan membuat kalian benar-benar memahami eksposisi dan struktur dari teks eksposisi. Tadi disebutkan di sini ada tesis, ada argumen, ada rekomendasi. Tesis itu apa tadi? Inilah dia, pendapat atau gagasan dari penulis. Kemudian ada argumen. Argumennya apa? Argumennya berisi alasan. Baik itu pendapat ahli maupun data-data serta fakta dan bukti begitu. Nanti tinggal kalian cari. Kemudian apakah rekomendasinya? Rekomendasi itu tadi berisi penegasan ulang pendapat penulis berupa ajakan agar orang percaya dan mau mengikuti dari gagasan yang pertama, yaitu tesis.
Nah, ketika kalian sudah menjawab ini, insya Allah kalian akan memahami struktur dari teks eksposisi. Baik, pembelajaran kita hari ini akan ana akhiri, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.